Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami sukacita di dalam perjalanan hidup. Sukacita adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia di dunia ini. Manusia melakukan apa saja untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan sukacita. Manusia berjuang habis-habisan untuk mendapatkan sukacita. Tetapi seringkali manusia salah memburu sukacita karena mereka salah mencari sumber sukacita itu. Itu sebabnya saudara tidak heran kalau banyak manusia yang setelah mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya, tapi mereka akhirnya mengalami kekosongan. Mereka akhirnya mengalami keputusasaan. Sehingga tidak sedikit akhirnya orang-orang yang sudah berhasil akhirnya mati karena obat penenang, mati karena obat tidur dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena setelah mereka mencapai, meraih semua yang mereka cari, yang mereka pikir itu bisa memberikan sukacita, kebahagiaan dalam hidup mereka, ternyata mereka salah. Dan mereka tidak menemukan sukacita sama sekali ketika mereka meraih itu semua. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita saudara? Tentu saja saya percaya kita semua merindukan sukacita melimpah dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah mendasarkan sukacita kita kepada sumber yang benar sehingga kita mencari sumber itu? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Pastikan malam hari ini saudara memahami apa yang menjadi sumber sukacita, bagaimana saudara mengalami sukacita sepenuhnya dalam hidup saudara, sehingga harapannya melalui renungan ini saudara, di dalam perjalanan hidup saudara, saudara mengalami sukacita yang sejati, sukacita yang penuh. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan kita gali untuk menemukan maksud Tuhan dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini
Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ayat-ayat ini merupakan mazmur dari Daud. Dan yang mau diungkapkan oleh Daud dari mazmurnya ini adalah bahwa ada perbedaan antara orang saleh dan orang yang menyembah berhala, orang yang tidak menyembah Tuhan. Di mana orang-orang saleh, orang-orang yang hidup benar, mereka akan mengalami kebahagiaan. Sehingga Daud berkata bahwa orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Sedangkan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, di ayat 4 dikatakan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Itu sebabnya Daud kemudian berkata, dia membuat keputusan, dia membuat kesimpulan, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Jadi setelah menjelaskan ada perbedaan yang terjadi dalam hidup orang yang menyembah Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dengan orang yang hidup menyembah berhala, yang tidak menyembah Tuhan, di mana orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, mereka orang-orang yang dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, tidak menyembah Tuhan, kesedihan mereka bertambah-tambah. Dan kemudian saudara, selanjutnya di ayat 9, Daud menegaskan bahwa sebab itu hatiku bersukacita. Dia berkata hatiku bersukacita. Dan kemudian dan jiwaku bersorak-sorak. Dia menyebut hati bersukacita, jiwanya bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Dia menyebutkan lengkap, saudara. Lengkap dalam diri manusia, baik hati, jiwa, dan tubuh. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Itu yang saya sebut dengan sukacita penuh, saudara. Kebahagiaan penuh. Baik hati, jiwa, dan tubuhnya mengalami sukacita, mengalami ketentraman, mengalami damai. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara, dalam kehidupan ini, di mana secara seimbang kita mengalami damai, sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita, baik hati kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ada begitu banyak orang yang tidak seimbang, saudara, sehingga pada akhirnya mereka tidak mengalami kebahagiaan yang penuh. Ada orang yang terlalu fokus kepada
jasmani. Mereka mencari kebahagiaan jasmani, sedangkan jiwa dan hati mereka kosong. Dan mereka tidak akan pernah mengalami sukacita yang penuh. Itu yang tadi di awal saya bilang, saudara. Ada orang yang semua yang mereka inginkan tercapai. Mereka menjadi orang yang terkenal, artis yang terkenal, kaya raya. Segala sesuatu yang mereka ingin mereka punya, tapi matinya akhirnya karena obat tenang. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami ketenangan. Karena mereka tidak mengalami kedamaian. Kenapa itu bisa terjadi? Terlalu fokus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, materi, dan sebagainya. Sedangkan jiwa dan hatinya kosong. Ada juga orang yang terlalu fokus kepada jiwanya. Apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi sukacita menurut pandangan dunia, sehingga mereka sibuk dengan rekreasi misalnya, mereka sibuk dengan mencari kesenangan-kesenangan. Tapi pada akhirnya itu juga akan mengalami kekosongan, karena hati itu yang paling utama, yang perlu dicukupkan, yang perlu dipenuhi kebahagiaannya. Tapi di sini, saudara, yang luar biasa, Daud ini menegaskan bahwa hatinya juga tenang, hatinya penuh sukacita, jiwanya juga mengalami ketentraman, dan kemudian tubuhnya juga mengalami ketentraman. Jadi ada sorak-sorai, ada sukacita, ada ketentraman yang dia alami, baik tubuh, jiwa, dan hatinya. Hati itu mewakili rohnya, saudara. Jadi kalau kita melihat di sini, ada sukacita penuh yang dialami oleh Daud. Dan kemudian selanjutnya dalam ayat ini dia menegaskan di ayat 10, saudara, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kemudian ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia mengalami sukacita berlimpah-limpah. Di mana dia mengalami sukacita yang penuh, baik hati, jiwa, dan tubuhnya, saudara, di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena dia katakan di sana Tuhan menuntun dia, Tuhan mengarahkan kehidupannya, dan tidak membiarkan dia binasa. Tuhan melindungi, menyertai, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sukacita dan kebahagiaan penuh itu ada pada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan sukacita di hati, Tuhan yang sanggup memberikan sukacita bagi jiwa kita, dan Tuhan juga yang sanggup memberikan ketentraman, ketenangan bagi tubuh kita. Karena dialah yang menciptakan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Dan dia yang tahu bagaimana supaya hati, jiwa, dan tubuh kita mengalami kebahagiaan, mengalami ketentraman. Dan itu yang dialami oleh Daud. Tentram, bahagia, tenang, bersukacita, tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah sekarang, saudara, yang saya ingin kita belajar bersama di dalam renungan malam hari ini adalah bagaimana, apa yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami sukacita yang penuh itu. Karena dikatakan tadi di ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab itu. Jadi ada alasan sehingga dia mengalami sukacita hati, mengalami ketentraman tubuh, mengalami sorak-sorai jiwanya, mengalami kebahagiaan penuh. Apa yang menjadi alasan itu? Ada 3 alasan yang dia ungkapkan, saudara, mulai ayat yang ke-5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara, Daud sadar bahwa di dekat Tuhanlah sukacita penuh itu dia temukan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita baik hati, jiwa, dan tubuhnya. Itu sebabnya yang pertama yang dia lakukan, dia ungkapkan di ayat 5, saudara. Dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Lalu kemudian ayat 6 dia berkata bahwa tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Jadi Daud mengungkapkan bahwa ada bagian warisan yang dia terima. Ada bagian warisan milik pusaka yang diberi kepada dia. Tapi di atas semuanya itu dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku." Dan dia juga berkata bahwa semua bagian warisan yang dia terima itu karena Tuhan yang meneguhkannya, Tuhan yang memberikannya sehingga dia mendapatkan itu. Artinya yang pertama, saudara, dia sadar bahwa dia butuh bagian warisan, dia butuh perkara dunia, dia butuh semuanya itu. Tetapi dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya di atas semua yang dia perlu, di atas semua bagian yang dia terima, di atas itu semua dia membuat Tuhanlah yang menjadi yang terutama. Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, Tuhan yang paling utama, melebihi dari segala perkara di dunia ini. Itu sebabnya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat 10 tadi dia berkata, "Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah." Ketika dia menjadikan Tuhan yang terutama, dia mengikuti tuntunan Tuhan. Bahkan dia akhirnya mengalami Tuhan memberi petunjuk kepada jalan kehidupan bagi dia. Dan kemudian ketika dia dekat dengan Tuhan, di sana dia temukan sukacita yang berlimpah-limpah, tubuh, jiwa, dan rohnya, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana untuk kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita? Jadikan Tuhan yang paling utama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Seringkali di video-video renungan ini saya menegaskan, saudara, bahwa jangan pernah berkat Tuhan membuat saudara menjauh dari Tuhan. Kalau Daud tadi berkata bahwa ada bagian yang dia terima, ada berkat yang diterima, ada milik pusaka warisan yang dia terima, dan dia sadar bahwa itu Tuhan yang menentukan sehingga dia terima. Dan atas semuanya itu dia tetap berkata, Tuhanlah yang menjadi bagian warisanku, Tuhanlah yang paling berharga. Artinya dia diberkati, Tuhan menyatakan janji-janjinya bagi dia, apa yang menjadi bagiannya digenapi oleh Tuhan. Tapi di atas semuanya itu dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Terlalu banyak orang yang meminta doa, meminta berseru supaya Tuhan memberkati, tetapi setelah diberkati, saudara, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Adakah saudara lihat di sekeliling saudara yang demikian? Terlalu banyak. Saya mengalami, saya melayani, ada jemaat-jemaat juga yang begitu, saudara. Dulu hidupnya susah, dan kemudian minta doa, berkata, "Pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, kami rindu diberkati." Setelah diberkati, mereka akhirnya lupa Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Dan yang demikian, saudara, biasanya endingnya hancur lebur. Kenapa, saudara? Karena mereka mempermainkan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang demikian pada akhirnya hancur sekali. Kenapa? Bukan karena Tuhan menghancurkan mereka menurut saya, tapi karena mereka melupakan Tuhan, akhirnya Tuhan lepas tangan, kesempatan bagi iblis menghancurkan hidup mereka habis-habisan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami kedamaian, ketentraman, sukacita terus sepenuhnya dalam hidup kita. Saat saudara diberkati, tetap jadikan Tuhan yang terutama. Karena kalau tidak, saudara, maka kehancuran yang akan diterima. Kalau kehancuran, iblis menghancurkan hidup kita, maka tidak akan ada lagi sukacita, hati, jiwa, dan tubuh kita. Tapi kalau kita diberkati, tapi Tuhan tetap yang menjadi utama, kita lebih diberkati lagi, tetap Tuhan yang menjadi lebih utama. Lebih diberkati lagi, Tuhan tetap menjadi yang utama. Saudara akan mengalami kebahagiaan penuh dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, mari kita belajar seperti Daud. Tuhanlah bagianku, Tuhanlah warisanku, Tuhanlah yang terutama. Semua berkat yang aku terima ini dari Tuhan, dan aku tidak akan mau salah fokus, beralih fokus. Tuhan tetap yang terutama. Kalau itu yang terjadi, saudara, dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan.
Jadi yang pertama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara, baru saja dia berkata bahwa dia menerima warisan yang menjadi bagiannya, dan Tuhan memberikan dia warisan di tempat-tempat yang permai, warisan yang luar biasa. Tetapi akhirnya ayat 7 dia berkata, aku memuji Tuhan. Tapi bukan atas apa yang Tuhan berkatkan bagi dia, apa yang Tuhan karuniakan, anugerahkan bagi dia. Tapi dia berkata, aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi alasan kedua ketika dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Alasan kedua adalah di mana dia memuji Tuhan oleh karena dia dinasihati Tuhan. Oleh karena Tuhan memberi nasihat, Tuhan mengajar hati nuraninya pada waktu malam. Artinya, sekalipun di ayat 6 dia berkata bahwa dia terima warisan dari Tuhan, warisan yang luar biasa, tapi dia memuji Tuhan bukan atas itu semua, saudara. Sekalipun atas itu tentu saja dia akan bersyukur, bersuka cita dan sebagainya, tapi dia memuji Tuhan atas nasihat yang Tuhan beri, atas tuntunan Tuhan. Tuhan mengajar dia. Lebih daripada berkat-berkat yang dia terima, bagi Daud hal yang lebih berharga juga dari itu adalah nasihat Tuhan. Hal yang lebih berharga daripada berkat, keberhasilan, kesuksesan adalah tuntunan Tuhan. Dia dinasihati Tuhan, dia diajari oleh Tuhan, akhirnya dia memuji Tuhan. Seringkali, saudara, ucapan syukur kita memuji, menyembah Tuhan hanya sekelas ketika kita menerima berkat. Ketika kita diberkati, kita bersaksi, haleluya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa, aku diberkati. Ya, itu sesuatu yang sangat baik. Kita diberkati, kita bersyukur. Ketika kita diberkati, itu sangat baik, saudara. Tetapi kalau fokus kita hanya sampai di situ, kedewasaan kita hanya sampai di situ, kita tidak akan mengalami sukacita penuh. Daud bukan lagi sampai sekelas terima berkat, memuji Tuhan, bersyukur, mengagungkan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menasihati dia, menegur dia, membimbing dia, bahkan kadang-kadang pengajaran Tuhan itu, nasihat Tuhan itu berbentuk cambukan. Atas itulah dia memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya harus diproses, hidupnya harus dibentuk. Jadi sukacitanya itu melebihi berkat-berkat adalah pembentukan dan pemrosesan atas dirinya. Ketika Tuhan menasihati dia, mengajar dia dengan berbagai bentuk yang mungkin Tuhan beri, nasihat dan pengajaran itu bagi dia, atas itulah dia bersukacita. Jadi kelas kedewasaan Daud ini, saudara, luar biasa. Dia bersukacita ketika Tuhan mengajar, memproses, menasihati kehidupannya. Itu sebabnya sekali lagi ayat 9 dia berkata, sebab itu. Sebab apa? Sebab dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, menegur, membimbing, kadang menyambuk dia, mengajar dia, dan dia bersukacita atas itu. Maka akhirnya ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Hari ini sejauh apa ucapan syukur saudara? Setingkat apa pujian syukur saudara naikkan kepada Tuhan? Kalau saudara bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, ya itu sangat baik. Tapi bagaimana kalau Tuhan memproses hidup saudara? Masihkah saudara bersyukur dan memuji Tuhan? Bagaimana dalam proses itu kadang Tuhan menegur saudara karena ada hal yang harus diubah dalam hidup saudara, dan teguran itu kadang-kadang melalui cambukan. Apakah saudara masih bisa berkata puji Tuhan? Saudara, Daud sampai di kelas itu, di mana sukacitanya
dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan lagi hanya sekedar ketika dia terima berkat, tapi ketika dia tahu bahwa dia sedang menjalani satu proses, dan kemudian ketika dia ditegur, ketika dia dinasehati, diajar oleh Tuhan, itulah sukacita, itulah syukur dan pujian yang dia naikkan bagi Tuhan. Jadi kenapa Daud ini mengalami sukacita penuh, saudara? Karena dia bersyukur memuji Tuhan ketika hidupnya diproses, dinasehati, diajar oleh Tuhan. Saudara, bagi Tuhan, hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai. Hidup saudara jauh lebih penting daripada berkat-berkat, kedudukan, dan sebagainya. Hidup saudara jauh lebih penting. Itu sebabnya bagi Tuhan, memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada memberkati saudara. Memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai dalam hidup saudara. Itu sebabnya biarlah hari ini kita berkata seperti Daud, "Ya Tuhan, aku siap diproses. Aku bersyukur Engkau menasihati aku. Aku bersyukur Engkau mengajari aku siang dan malam. Engkau mengajari aku, memproses aku, menasihati aku. Aku bersyukur." Seharusnya tingkat kerohanian kita sampai di sana, saudara. Kalau kita mampu bersyukur ketika Tuhan memproses kita, maka seperti yang dialami oleh Daud, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Kebahagiaan penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, saudara, hidup saudara penting bagi Tuhan. Hidup saudara jauh lebih berharga dari apapun yang saudara capai. Itu sebabnya memproses saudara itu jauh lebih penting daripada hanya memberkati kehidupan saudara. Jadi saat ini, saudara, mari kita pentingkan pemrosesan dalam hidup kita. Kalau kita siap diproses, kita jalani prosesnya, pada endingnya kita akan mengalami kebahagiaan penuh. Jadi berproseslah dalam Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, alasan ketiga sehingga Daud mengalami kebahagiaan penuh di dalam kehidupannya adalah ayat yang ke-8, di mana dia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Dia berkata dan menegaskan, saudara, bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku, artinya Tuhan membela dia, dan dia tidak akan goyah. Dari kalimat ini, saudara, bahwa dalam sikap yang diambil oleh Daud ada tantangan, ada pergumulan juga yang pasti dia hadapi. Dalam kehidupannya ada masalah, persoalan, pergumulan yang pasti dia hadapi. Dan dalam itu, saudara, dia berkata dia tidak goyah karena dia menjadikan Tuhan menjadi kota bentengnya. Dia menjadikan Tuhan perlindungannya dengan tetap fokus memandang kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, merindukan Tuhan menolong dia dalam segala pergumulan yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan Daud, seringkali dia menghadapi situasi-situasi sulit. Kita sudah pernah belajar di video sebelumnya bagaimana satu kali Daud sangat terjepit oleh masalah. Tapi dalam situasi yang terjepit oleh masalah itu, Daud action dengan begitu luar biasa sehingga akhirnya masalah itu dia selesaikan. Mujizat Tuhan terjadi. Demikian juga di sini kembali Daud menegaskan, saudara, bahwa dia tidak goyah. Artinya ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, ada penyakit dan sebagainya yang mungkin saja dihadapi dalam hidupnya. Tapi atas semuanya itu dia tidak goyah. Kenapa? Karena sekali lagi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dalam segala situasi yang dia alami. Dia fokus kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dan mujizat Tuhan dalam semua masalah, persoalan yang dia alami. Dan kemudian ketika dia menegaskan, dia memandang kepada Tuhan, yang dia alami adalah Allah berdiri di sebelah kanannya, membela dia, memberi kemenangan bagi dia. Jadi wajar, saudara, akhirnya ayat 9 dia berkata, "Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram." Dia mengalami sukacita dan kebahagiaan penuh
di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah dalam semua masalah persoalan yang kita alami, kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Seringkali masalah dan persoalan mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, dan akhirnya masalah lebih besar yang terjadi. Seringkali orang-orang ketika menghadapi masalah, dia mencari pelarian. Seringkali akhirnya sikap yang demikian, saudara, akhirnya menimbulkan masalah yang baru, bahkan kadang lebih besar. Seharusnya dalam semua masalah persoalan yang kita alami, arahkan pandangan kepada Tuhan, harapkan pertolongan dari Tuhan, maka pada akhirnya kita akan melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami sukacita penuh. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar bersama bagaimana Daud mengalami sukacita penuh di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya, di mana dia mengalami sukacita, hatinya bersukacita, jiwanya bersorak-sorai, tubuhnya diam dengan tentram. Artinya sepenuhnya tubuh, jiwa dan rohnya mengalami ketentraman, sukacita dan kedamaian. Dan itu terjadi, saudara, ada alasannya. Di mana ada alasan yang pertama sehingga dia mengalami sukacita penuh itu, karena dia menjadikan Tuhan yang paling utama. Sekalipun dia diberkati, dia mendapatkan janji Tuhan, dia mendapatkan warisan, tetapi atas semuanya itu dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini, saudara. Tetap jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dia alami, dia lakukan sehingga dia mengalami sukacita penuh, dia memuji Tuhan bukan atas berkat. Ya, atas berkat Tuhan dia tetap memuji Tuhan. Dalam banyak mazmur dia juga ungkapkan itu. Tetapi kali ini melebihi dari itu, dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, mengajar dia, membentuk dan memproses hidupnya. Dia bersyukur. Bahkan kadang-kadang pembentukan dan pemprosesan itu begitu menyakitkan, tapi dia tetap memuji Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara, dia senantiasa memandang kepada Tuhan atas masalah persoalan yang dia alami, sehingga dia tidak goyah, dan akhirnya dia mengalami sukacita. Mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Jika kita rindu mengalami sukacita penuh dalam perjalanan hidup kita, maka yang pertama, jadikanlah Tuhan tetap yang paling utama dalam segala situasi dalam hidup saudara. Yang kedua, siaplah diproses oleh Tuhan dan muliakan Dia, puji Dia ketika saudara diproses, sekalipun terkadang prosesnya menyakitkan. Kemudian yang ketiga, saudara, senantiasa arahkan pandangan saudara kepada Tuhan saat ada masalah persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, saudara, maka sukacita penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kembali kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang dahsyat bagi kami. Kami sudah belajar firman-Mu bersama ya Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa kami bisa mengalami sukacita penuh, baik hati, jiwa, dan roh kami. Dan itu akan terjadi ketika kami tetap mengutamakan Tuhan. Itu akan terjadi ketika kami siap diproses dan memuliakan Tuhan sekalipun prosesnya berat. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami ketika saat masalah yang berusaha untuk menggoncang hidup kami, iblis berusaha untuk menjatuhkan kami, tetapi atas semuanya itu kami tetap memandang kepada Tuhan. Maka ketika kami menerapkan firman Tuhan ini, kami akan mengalami sukacita penuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan yang terutama dalam hidup kami siap diproses dalam hidup kami, dan kami akan tetap memandang kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara.
karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala
persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes,
Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu, berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar
bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini, saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.